Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Babah Fahmi ingin berbagi pengalaman spiritual dari salah satu sahabat saya, saudara kita semua. Semoga pengalaman spiritual yang ia jalani dapat memberikan pelajaran bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengambil pesan dan hikmahnya. Amin. Tapi sebelum melanjutkan kisah ini, ada baiknya saudara BFC semua, dimanapun kalian berada, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan upload video setiap hari. Oke, libas. Oke, saudara Babah Fahmi semua, kisah ini diangkat dari kisah nyata, kisah perjalanan spiritual saudara kita yang ada di Banyuwangi, dan ia ingin membagikan pengalamannya ini agar saudara Babah Fahmi semua bisa mengambil pesan-pesan atau hikmah dari perjalanan spiritual yang ia alami. Kisahku bermula ketika sedang duduk di bangku kuliah semester 3. Aku merasakan bahwa aku penasaran dengan hal-hal yang bersifat gaib. Hal-hal tersebut mendorongku untuk mencari tahu. Pada saat itu, aku dikenalkan oleh kawanku satu kos. Dia mengaku memiliki kerabat seorang paman yang memiliki ilmu hikmah pesantrenan. Lalu aku berdoa ingin bertemu dengan beliau. Tak lama berselang, akhirnya beliau sendiri yang menjumpai di kos. Setelah mengantarkan anak angkatnya wisuda, lalu kami persilahkan beliau untuk mampir di kosanku sambil berkenalan. Sekilas aku lihat seperti orang pada umumnya. Ketika kami sudah berbicara kepada arah yang gaib, sontak beliau berubah sangat serius. Matanya tajam dan napasnya sontak sangat diatur olehnya. Pada saat itulah beliau mengundangku untuk datang ke rumahnya. Kelak pada saat aku sudah ada waktu luang. Saatnya pun tiba. Aku betul-betul datang untuk pertama kali ke rumah beliau, diantar oleh kawanku itu. Disitulah kami melanjutkan perbincangan kami yang terpotong. Nampaknya beliau sudah mengetahui maksud dan tujuanku. Akhirnya singkat cerita, beliau menawarkan kepada saya, "Apakah Anda mau belajar ilmu hikmah?" ujarnya. Awalnya saya tolak karena takut. Namun beliau coba meyakinkan aku bahwa ilmu ini baik, bisa dipakai untuk apapun. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu bisa kau pakai untuk apapun, mulai dari keselamatan, rezeki, dan lain-lain. Tapi ada syaratnya. Berpuasalah dengan tidak makan makanan yang bernyawa selama 3 hari saja, yakni di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jangan lupa berzikir selepas sholat fardu pada hari terakhir puasa itu. Saya diharuskan untuk membaca asma atau hizib selama 1000 kali dan tidak boleh tidur sampai subuh. Alhasil saya lakukan semuanya itu dengan ikhlas dan senang hati. Hal-hal yang saya rasakan ketika membaca asma atau hizib itu pada malam terakhir saya puasa. Saya merasakan seperti ada aliran listrik yang begitu kencang berpusar di kedua telapak tangan. Rasanya dingin dan menenteramkan. Awalnya saya sontak kaget, tapi saya tetap melanjutkan membacanya. Keesokan harinya setelah sholat Jumat, saya dipesan untuk datang ke rumah beliau lagi.
Ketika saya sampai di depan rumah beliau, beliau sampaikan, "Perfect, sempurna." Aku pun kaget kenapa tiba-tiba ada ucapan itu. Beliau mengatakan bahwa ilmu yang kamu tarikati benar-benar bisa kamu raih dengan sempurna. Lalu waktu demi waktu berjalan sampai pada akhirnya beliau mengisyaratkan kepergian beliau untuk selama-lamanya. Aku pun tak menyadari isyarat itu sebab aku sedang mengurusi keperluan di kampus untuk wisuda. Pada akhirnya berita duka pun datang dari rumah beliau bahwa beliau telah berpulang kepada Allah. Aku pun begitu sedih sampai-sampai aku tak bisa menahan air mata yang terus keluar dari mataku. Aku sedih dan bingung gimana aku bisa berkeluh kesah terhadap apa yang sedang aku hadapi kalau tidak ada beliau. Aku terus berpikir dan kebingungan. Akhirnya Allah pertemukan aku dengan orang baru. Beliau sudah sepuh dan memiliki keilmuan yang mantap. Aku diperkenalkan oleh kawanku yang lain dengan tidak sengaja. Akhirnya aku mulai cerita ini dan itu. Alhamdulillah hingga kini kami sering berjumpa untuk mengaji, dan saya anggap beliau sebagai guru, dan juga terdapat guru lagi yang letaknya tidak jauh dari rumah saya. Banyak sekali kebaikan yang beliau berikan, termasuk ada beberapa ijazah yang beliau berikan, serta laku tirakat yang saya jalankan sendiri. Pada saat inilah keyakinanku akan kebesaran Allah semakin luar biasa, sebab benar adanya bahwa ilmu Allah jauh lebih tinggi di atas segalanya, kuat dan tidak terkalahkan. Aku benar-benar yakin Allah adalah Tuhan yang Maha Penguasa. Oke saudara Babah Fahmi semua, dari kisah perjalanan spiritual tadi yang Babah Fahmi dapat pesannya, yang pertama yaitu untuk mendapatkan kebaikan dan ilmu dari Allah tak lepas melakukan amalan sholat, puasa, zikir, dan yang terpenting keikhlasan hati dalam menjalankannya. Dan yang kedua adalah dengan amalan tersebut iman kita bertambah, yakin akan kuasa Allah di dunia ini dan janji Allah di akhirat itu benar. Oke saudara Babah Fahmi semua dimanapun kalian berada, semoga kisah ini bermanfaat, dan jika ada yang ingin mengisahkan pengalamannya pastinya bisa DM ke IG Babah Fahmi, Babah_Fahmi 18. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.